Selamat pagi teman-teman. Pagi ini kita akan membahas langkah-langkah pengkajian prenatal atau pengkajian pada ibu hamil. Langkah-langkah pengkajian pada ibu hamil atau pada masa prenatal ada beberapa. Kita akan membahas satu persatu dari langkah-langkah tersebut. Pertama, persiapan sebelum bertemu dengan pasien. Yang kita lakukan adalah melakukan cek order apakah benar pasien Nyonya X akan dilakukan pengkajian prenatal. Kemudian kita mencatat nama, tanggal lahir, nomor rekam medis untuk kita cocokkan di gelang pada identitas pasien ketika nanti kita bertemu. Kemudian kita melakukan cuci tangan 6 langkah sesuai dengan prinsip WHO. Mempersiapkan perlengkapan untuk pengecekan tanda-tanda vital, Medline, dan perlengkapan lain yang diperlukan. Kemudian kita masuk ke stase pelaksanaan, kita akan bertemu dengan ibunya. Ketika bertemu dengan pasien, yang kita lakukan pertama kali adalah mengucapkan salam. Kemudian kita memperkenalkan diri kita, nama panggilan kita. Kemudian kita melihat gelang identitas ibu, kita cocokkan dengan catatan kita. Kemudian setelah itu kita jelaskan apa yang akan kita lakukan, kemudian langkah-langkahnya, tujuan dari apa pengkajian tersebut apa, kemudian hasil dari tindakan tersebut apa saja. Misalnya nanti kita akan melakukan pengkajian prenatal, kemudian kita bisa mengetahui umur kehamilannya atau taksiran berat janinnya dan lain-lain. Setelah itu kita mengukur berat badan ibu dan tinggi badan ibu. Untuk pengukuran tinggi badan ibu harus berdiri tegak dan menghadap ke atas supaya hasil penilaian tinggi badan terstandar. Kemudian kita mengukur lingkar lengan atas ibu dan panggul ibu. Pengukuran lingkar lengan atas ibu akan bermanfaat untuk menentukan status gizi ibu. Jadi dari lila ibu nanti kita lihat nilai normalnya berapa, maka kita tahu status gizi ibu. Kemudian pengukuran panggul ibu akan bermanfaat untuk mengetahui apakah panggul ibu ini cukup untuk keluarnya bayi melewati persalinan pervaginam. Jadi ketika kita ukur panggul ibu ternyata panggulnya sempit, maka persalinan ibu direncanakan dengan operasi sesar untuk menghindari kemungkinan buruk yang terjadi. Kemudian dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, yaitu tekanan darah, suhu, respirasi, dan nadi ibu. Kemudian kita lanjutkan dengan menginspeksi kulit kepala dan rambut ibu, apakah kotor, apakah bersih, apakah ada luka, apakah ada benjolan. Kemudian kita melihat muka ibu hamil, wajah, kita lihat apakah ada kloasma. Kloasma itu tanda-tanda kehitaman khas pada ibu hamil. Tapi tidak semua ibu hamil memiliki kloasma. Kemudian kita cek mata dan pada konjungtiva ibu apakah tampak pucat untuk mengetahui apakah ada kecurigaan anemia pada ibu hamil. Kemudian kita periksa lubang hidung dan sinus ibu hamil menggunakan senter, juga memeriksa liang telinga menggunakan senter. Kemudian kita cek rongga mulut ibu, apakah ada gigi berlubang, apakah ada benjolan, pembengkakan gusi. Kemudian kita meraba kelenjar getah bening pada leher ibu, apakah ada pembengkakan kelenjar getah bening. Jadi selain kita melakukan pemeriksaan, kita juga menanyakan kepada ibu apakah ibu ada keluhan misalnya pada mata, keluhan penglihatan, keluhan pendengaran, apakah ada nyeri di daerah wajah, dan lain-lain. Jadi selain kita melakukan inspeksi, kita juga menanyakan apakah ada keluhan-keluhan lain yang mungkin kita tidak melihat. Jadi dilihat normal tapi ternyata ibu mempunyai keluhan. Langkah selanjutnya adalah meraba kelenjar tiroid ibu hamil sambil menganjurkan menelan. Nah, kita
ke leher, jadi tangan kita meraba kelenjar tiroid, kemudian menganjurkan ibu menelan untuk mengecek kelenjar tiroid ibu. Kemudian setelah itu kita minta ibu membuka pakaian atas ibu dan kita mendengarkan bunyi jantungnya menggunakan stetoskop. Setelah kita mendengarkan suara jantung dan bunyi paru dengan stetoskop, kemudian kita inspeksi daerah payudara. Kita lihat apakah ada benjolan, ada luka, bagaimana bentuk putingnya, apakah putingnya menonjol, apakah datar, apakah terbenam. Setelah itu kita lakukan palpasi, kita raba apakah ada benjolan yang terasa, tidak terlihat namun terasa. Kemudian kita palpasi dan kita cek pengeluaran ASI dengan menekan areola mamae ke arah dada. Jadi ke arah belakang kita tekan, kita perah sekali. Kita lihat apakah ASI sudah mulai keluar atau belum. Kemudian kita lanjutkan dengan meraba kelenjar di daerah aksila kiri dan kanan ibu hamil untuk memeriksa apakah ada benjolan. Nah, benjolan ini adalah tandanya ada pembesaran kelenjar. Jadi kita raba daerah dari payudara ke arah bawah ke arah aksila. Kemudian kita pasang pakaian atas, kemudian kita buka bagian perut. Jadi daerah payudara kita tutupi dengan pakaian, kita mulai dengan memeriksa daerah perut. Pertama kita mengamati bentuk uterusnya. Kita lihat stria gravidarum, jadi garis tengah di daerah perut. Kemudian kita melakukan perkusi ginjal. Kemudian kita periksa apakah ada varises pada ekstremitas bawah ibu. Pemeriksaan varises ini kita lihat di betis bagian bawah. Kalau ibu dalam posisi tiduran berarti bawah, kalau berdiri bagian belakang. Kemudian dilanjutkan dengan melihat dan palpasi apakah ada edem pada ekstremitas bawah. Jadi kita melihat apakah ada edem. Kita lihat, kemudian kita pastikan dengan menekan daerah-daerah di kaki ini bagaimana tingkat edemnya. Jadi edemnya ini berapa cepat kembali, kemudian berapa kedalamannya, kita kaji lebih detail. Kemudian selanjutnya kita melakukan pemeriksaan refleks patella. Anjurkan ibu untuk duduk di samping tempat tidur. Kemudian kita lakukan pemeriksaan refleks. Kita cek apakah tidak ada refleks atau refleksnya normal atau refleksnya berlebihan atau hiperrefleksia. Pada ibu-ibu dengan preeklamsi biasanya terjadi hiperrefleksia pada pemeriksaan refleks patella. Selanjutnya, ibu dianjurkan tiduran kembali, kemudian diatur posisi dorsal recumbent, kemudian kita memasang pengalas dan kita melakukan vulva hygiene. Kita membersihkan daerah vulva dengan melakukan inspeksi. Kita lihat apakah ada pembengkakan, ada luka. Kemudian kita lihat apakah ada sekret, bagaimana warnanya, bagaimana jumlahnya, bagaimana baunya. Setelah itu, setelah selesai kita bersihkan, kita kembalikan semua. Kemudian setelah pakaian digunakan lagi, kita lakukan evaluasi kepada ibu. Kita evaluasi perasaannya, bagaimana perasaan ibu selama pemeriksaan, apakah ada keluhan-keluhan yang akan disampaikan lagi, apakah ada pertanyaan. Jika sudah tidak ada pertanyaan, maka kita melakukan kontak untuk kegiatan selanjutnya. Misalnya, ibu nanti saya akan ke sini lagi untuk melakukan pendidikan kesehatan tentang menyusui. Kemudian saya akhiri ya Bu, terima kasih. Nah, setelah kegiatan diakhiri, kita lakukan cuci tangan dengan prinsip WHO yaitu 6 benar. Kemudian kita lakukan dokumentasi prosedur dan respon klien. Keterampilan pengkajian prenatal ini akan lebih mudah dipahami jika teman-teman melakukan simulasi secara mandiri. Bisa menggunakan probandus
boneka atau orang lain. Jadi harus dilakukan simulasi terlebih dahulu.